Halo para sepuh, jadi hari ini gua mau ngebahas kenapa Ki. Jadi kita nih mau. Jadi, jadi, halo para sepuh, jadi hari ini kita mau ngebahas kenapa sih orang itu selalu belibet saat berbicara atau ngomong. Terutama gua ini kalau ngomong depan kamera itu nggak selancar ini sebenarnya. Ada hal-hal yang gua sembunyikan, yang bahkan gua cut. Itu yang gua cut itu saat gua belibet gitu kan. Ya wajar lah. Soalnya belibet atau keseleo lidah ini termasuk hal yang terjadi alami atau murni. Mungkin lebih basicnya itu terjadi karena rasa gugup, takut, atau tidak fokus saat berbicara. Namun jangan salah dulu. Kondisi belibet ini bukan terjadi secara murni saja atau secara alami. Ini juga termasuk kondisi medis, yang dimana hasil research yang saya ketahui, kondisi medis yang menyebabkan kita belibet, ya seperti stroke dan tumor ganas di dalam otak atau penyakit-penyakit lainnya yang terjadi di dalam otak. Karena saraf otak ini terhubung dengan saraf mulut. Lalu, kenapa kita bisa belibet? Karena saraf otak dan saraf mulut kita ini tidak terhubung dengan baik, berarti ada sesuatu yang terjadi. Atau mungkin juga belibet juga bisa terjadi kalau kalian ngomong dengan cara yang cepat, seperti Eminem. Nah, mungkin bagi Anda yang ingin mengetahui lebih jelas kenapa kalian belibet, kalian bisa menghampiri dokter setempat, soalnya itu lebih baik daripada Anda memendamnya sendiri. Dan lebih baik menanganinya dengan cepat, karena kondisi belibet ini termasuk kondisi yang mengganggu kehidupan kita. Terlebih lagi saat kita berkomunikasi dengan teman kita, ya kan? Pasti dari kalian yang menonton video ini tahu rasanya belibet saat ngobrol bareng teman. Yang tadinya seru menjadi tidak seru karena kita salah ngomong atau percakapan kita ini susah dimengerti oleh lawan bicara kita. Lo tau gak sih yang kasus di rumah sebelah? Oh, yang itu. Iya. Iya, yang katanya kelapa yang diputusin. Hah? Kepalanya. Kalian pernah gak sih salah ngomong saat presentasi dan itu ditonton oleh teman-teman kalian atau rekan-rekan kerja kalian? Karena presentasi ini dipakai di dunia pendidikan dan juga dunia kerja, ya kan? Nah, itu dia. Baik hadirin sekalian, dari data yang dapat saya tampilkan tadi dan saya jelaskan kepada hadirin, demi memajukan perusahaan obat-obatan kita ini, kita harus memproduksi lebih banyak obat-obatan yang dapat mencegah kolesterol. Maksudnya penyakit kolesterol. Apalagi buat gua yang sering ngomong depan kamera itu kondisi yang cukup tidak mengenakan, ya. Cukup. Karena gua itu selalu belibet kalau ngomong depan kamera, itu capek banget, bro. Gua harus retake berapa kali untuk mendapatkan perkataan-perkataan yang lancar di depan kamera agar bisa dimasukin ke editan gua lebih enak gitu kan. Tapi yang nggak enaknya itu retake-nya itu, bro. Tiba-tiba mulut gua ini nggak tahu kenapa ngeluarin kata-kata yang nggak seharusnya gua pikirkan dalam otak. Kesel gua, bro. Jadi bagaimana solusi untuk mencegah hal tersebut? Ini gua kasih solusi buat yang terjadi secara murni saja ya. Soalnya kalau secara medis lebih baik kalian mampir ke puskesmas atau rumah sakit terdekat, karena itu lebih terjamin. Dan juga solusi yang gua beri ini belum tentu benar, karena gua hanya menyampaikan dari hasil research gua dan juga pendapat gua. Jadi boleh kalian mengikuti dan juga boleh kalian tidak mengikuti. Saya hanya memberi solusi. Yang pertama, tenangkan diri kalian. Ini mungkin kerap terjadi ya, kalian gugup atau demam panggung saat berbicara depan umum. Itulah yang menyebabkan kalian keseleo lidah atau lebih tepatnya belibet. Yang kedua, kurangi kecepatan berbicara kalian. Karena kalian itu bukan rapper yang terlatih. Kalian itu hanya orang yang ingin ngobrol dengan santai, ya kan? Jangan cepet-cepet lah. Kalau kalian rapper boleh lah ya. Yang ketiga, latihan mulut atau stretching mulut. Seperti A, I, U, E, O.
Selain dengan fungsinya yang dapat mengencangkan kulit wajah, latihan tersebut juga dapat memberi ruang pada mulut kita agar lebih leluasa untuk mengeluarkan perkataan. Latihan tersebut juga sering dilakukan oleh seorang penyanyi dan juga pembawa acara. Dan yang terakhir, berdoa. Tenang aja guys, gak cuman kalian kok yang sering belibet. Gua juga sering belibet. Artis-artis papan atas juga sering belibet. Itu merupakan hal normal yang sering terjadi. Bahkan orang yang dikenal sebagai public speaking-nya bagus, itu juga pasti pernah belibet. Okay, that's all the information. See you in the next video. 如果我忘了怎么爱你，那一定是我失忆昏迷。如果我有天突然离去，那一定是不想拖累你。